Saya coba akan menjelaskan tentang sejarah Adam, yang dimana hari ini paradigma umat manusia yang ada di muka bumi memahami tentang kisah Adam itu seperti halnya sebatas kisah gitu. Tapi kalau menurut saya bahwa sejarah Adam bukanlah hanya sebatas kisah, karena kalau kisah itu bisa saja itu fiktif. Bicara Adam adalah bicara sejarah. Berarti kalau sejarah itu di sana ada pelaku sejarah, kemudian ada waktu, ya, dan ada tempat. Itu namanya sejarah. Nah, disitulah sebenarnya bicara sejarah adalah bicara tentang peradaban, ya. Jadi pada dasarnya cerita yang diceritakan di dalam kitab, ya, itu adalah merupakan sebuah kejadian nyata yang bersifat faktual gitu loh, bukan hanya sebatas cerita fiktif. Oleh sebab itu di sini saya coba untuk membongkar kisah yang sesungguhnya atau cerita yang sesungguhnya, agar apa yang sudah tertulis di dalam kitab itu bisa menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Karena tidak mungkin bahwa yang tertulis di dalam kitab itu tidak bisa diambil pelajarannya, terus buat apa? Nah, oleh sebab itu saya akan mencoba untuk membongkar tentang cerita Adam. Karena yang menjadi paradigma umat manusia hari ini, cerita Adam dipahami di situ adalah cerita penciptaan manusia. Nah, padahal di dalam Alkitab itu 75% itu menggunakan bahasa kiasan, ya. Tapi oke lah, kita akan coba untuk membongkar dari segi pemahaman fisik aja dulu, ya. Kita mulai dari surat Genesis 4 ayat 1 sampai dengan 16. Di situ diceritakan tentang penciptaan Adam, ya, atau kisah Adam, cerita Adam, ya, sejarah Adam. Di situ diceritakan tentang sejarah Adam. Saya tidak mengatakan itu penciptaan Adam, tapi sejarah Adam. Ya, kita mulai masuk dari surat Genesis pasal 4 ayat 1. Di ayat 1-nya dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kita sepakati bersama bahwa kita membahas tentang sejarah Adam dari sisi physically-nya dulu, dari sisi letter luck-nya dulu. Walaupun sesungguhnya ini sebenarnya bahasa mutasyabihat, ya, atau bahasa kiasan gitu. Tapi kita bahas dari sisi letter luck-nya dulu. Seperti halnya yang dipahami oleh umat manusia pada hari ini. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan bicara agama ini, ya. Ini tidak ada hubung kaitnya dengan agama. Ini tidak ada keterkaitannya dengan agama manapun. Ini merupakan sebuah sejarah gitu, ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusia yang dimaksud di dalam ayat 1 ini, yang dimaksud adalah Adam. Bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Nah, Hawa. Kemudian perempuan itu mengandung, ya. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, siapa anak yang dilahirkan oleh Hawa yang pertama? Dia adalah Kain. Selanjutnya setelah Kain dilahirkannya lah Habel. Nah, dilahirkan Habel. Anak yang pertama adalah Kain, anak yang kedua adalah Habel. Dalam sejarah ini seakan-akan, ya kan, seakan-akan pada saat itu baru terciptanya manusia, Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Seakan-akan baru 4 orang. Coba kita berpikir logis gitu, ya, berpikir logis. Di situ dikatakan bahwa dalam Genesis
ayat 3-nya, Genesis 4 ayat 3-nya, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saya jelaskan di sini bahwa siapa nih Kain? Kain di situ dikatakan sebagai petani dan Habel sebagai penggembala. Nah, secara logika, orang ketika sudah ketika manusia sudah melakukan bercocok tanam atau pertanian, atau dia memelihara hewan, ya, itu artinya secara peradaban itu sudah maju, gitu ya. Secara peradaban sudah maju. Artinya sudah modern, gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah berbudidaya. Kalau manusia primitif itu tidak mungkin dia bertani dan tidak mungkin menjadi penggembala, ya. Artinya bahwa di sini sejarah ini adalah sejarah bukan sebatas baru ada 4 orang di sini, gitu ya. Nanti kita buktikan di ayat selanjutnya bahwa Kain sebagai petani, Habel sebagai penggembala, gitu. Berarti kan di situ manusia sudah modern karena sudah berbudidaya. Oke, di dalam kisah itu diceritakan bahwa Kain dan Habel sama-sama dia mempersembahkan persembahannya kepada Allah, ya. Kain dan Habel sama-sama keduanya mempersembahkan persembahannya kepada Allah. Namun dalam sejarah itu bahwa persembahan yang diterima oleh Allah adalah persembahannya Habel. Nih. Sedangkan persembahannya Kain itu diabaikan atau tidak diterima oleh Allah. Gitu ya. Sehingga di situ ada cerita bahwa Kain marah kepada Allah. Sehingga suatu ketika Habel diajak ke ladang bersama Kain dan kemudian disitulah terjadi peristiwa yang dimana Habel dibunuh oleh Kain. Itu di ayat selanjutnya. Di ayat 8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Artinya bahwa Habel dibunuh oleh Kain. Gitu. Oke, kemudian berikutnya, karena perbuatan daripada Kain terhadap Habel, maka di situ Tuhan marah kepada Kain. Pada akhirnya Kain kemudian diusir, ya, atau dikutuk oleh Allah dari Taman Eden, gitu. Setelah Allah mengutuk Kain, maka Kain keluarlah, ya, dari Taman Eden dan menetap di tanah Nod, gitu ya. Nah, ketika Tuhan mengetahui bahwa Kain melakukan perbuatan membunuh Habel, maka Tuhan marah di ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tuh. Kemudian kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dari penjelasan Genesis 4 ayat 14-nya, di situ dikatakan bahwa ada orang yang nanti akan bertemu dengan Kain. Nah, pertanyaannya, siapa orang itu? Makhluk apa yang akan bertemu dengan Kain? Kalau cerita ini diartikan bahwa ini cerita tentang satu keluarga saja, gitu. Jadi sebetulnya di surat di ayat 14 ini menjelaskan bahwa di situ sudah banyak manusia pada zaman itu. Artinya sudah modern kalau dilihat dari profesi Kain sebagai petani, kemudian profesi Habel sebagai penggembala, itu artinya manusia sudah modern, gitu. Jadi
bukan cerita satu keluarga yang seperti orang banyak dipahami hari ini, gitu ya. Nah, bukti daripada manusia sudah banyak pada zaman itu di di ayat 17-nya. Ya, di Genesis 4 ayat 17-nya. Di situ dikatakan bahwa Kain mendirikan sebuah kota. Nah, ini Kain mendirikan sebuah kota. Kira-kira kalau satu kota itu kira-kira berapa orang? Ya, kan dalam satu kota itu kan ada beberapa kecamatan gitu ya. Ini ada kota nih. Kota tentunya di bawahnya ada beberapa kecamatan. Dalam satu kecamatan itu ada beberapa kelurahan. Dalam satu kelurahan itu di situ ada RT, ada RW, ya. Di bawahnya lagi ada RT gitu. Artinya bahwa di situ sudah banyak manusia. Nah, dengan demikian bahwa cerita tentang ini bukanlah hanya menceritakan tentang satu keluarga, melainkan ini adalah sebuah perjalanan, pergerakan yang dimana pergerakan ini adalah dalam satu peradaban, berada dalam satu peradaban, ya, pergerakan yang berada dalam satu peradaban, gitu. Bukan. Nah, ketika kita memahaminya demikian, maka ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dari cerita ini, gitu. Tapi kalau hanya dipahami secara cerita tentang satu keluarga, itu tidak bisa diambil pelajarannya dari situ.